Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya juga Bari dengan NRP 50172314040 dari kelas A mata kuliah akuisisi dan pengolahan data seismik. Di sini saya akan menjelaskan terkait desain akuisisi seismik 3D yang sudah saya buat melalui Microsoft Excel. Begitu. Nanti saya akan eliminasi beberapa parameter yang kurang sesuai menjadi desain akuisisi seismik 3D, sehingga saya akan mungkin ada beberapa mungkin tiga atau desain yang optimal untuk dijadikan uh, desain akuisisi seismik 3D seperti itu. Kita langsung saja ke Excel-nya ya. Uh, Sebentar. Nah, di sini saya sudah membuat desain akuisisi seismik 3D sedemikian rupa dengan menimbang pertimbangan dari parameter data, parameter target, dan juga parameter atau parameter terukurnya tadi. Di sini saya memperoleh data berupa eh, data interval ataupun velocity intervalnya. Nah, di sini ada beberapa formasi, mulai dari formasi top yang formasi A hingga formasi A hingga formasi D, dengan kedalaman yang bervariasi dan juga ketebalan yang juga bervariasi di sini. Nah, di sini saya punya velocity intervalnya sedemikian rupa dan waktu dan juga velocity RMS-nya. Seperti itu. Nah, untuk waktunya ini saya hitung menggunakan rumus pembagian antara velocity internal dibagi ketebalan hingga mendapatkan eh, rumus demikian rumah. Totalnya sekitar 36 second. Seperti itu. Untuk VRMS-nya juga saya hitung menggunakan persamaan yang saya punya, itu eh, T dikalikan dengan ini, apa namanya, velocity intervalnya. Nah, namun eh, ini belum yang eh, selesai ya, velocity RMS-nya, karena kita harus tambahkan semua, kemudian kita pangkatkan, seperti itu. Nah, setelah kita perhitungan, oh ya, ini hasilnya di sini ya teman-teman. Di sini. Ini adalah hasil dari velocity RMS. Gitu. Nah, kita kenalkan juga parameter targetnya. Dengan soloist objektifnya adalah formasi A dengan kedalaman 1.800 hingga 3.000. Dan primary objektifnya formasi E dengan kedalaman 6.500 hingga 9.800 feet ya. Sebagai informasi, yang di shading hijau ini masih dalam feet ya teman-teman. Masih dalam satuan feet. Nanti akan dikonversi ke meter pada shading yang warna biru ini. Gitu. Perbedaannya hanya di situ. Oke, nah untuk frekuensi untuk target sasaran dulu, ini secara lateral kita di 200 meter. Untuk frekuensi dominannya bervariasi dari 30 hingga 60 Hz dan frekuensi maksimalnya bervariasi dari 80 hingga 100 Hz. Dengan dip, ini sebenarnya kurang dari 30 ya, saya tambahkan saja. Kurang dari 30 derajat. Nah, di sini saya pilih 25 derajat. Untuk V minimum atau V min-nya itu saya hitung dari ini, frekuensi maksimum dibagi dengan ini konstanta ini atau eh, sebesar 0,0267 terpencet. Oke, seperti itu untuk parameter terukur dan juga parameter target yang kita inginkan. Kita konversikan langsung ke meter dengan mengalihkan dari feet ke meter, yaitu sekitar 0,348 meter satu feetnya. Nah, didapatkan seluruh parameter dengan satuan meter atau meter per second gitu. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan bin size-nya untuk menentukan berapa bin size minimum yang kita ingin yang bisa kita pakai. Karena pada dasarnya aturan bin size yang baik itu adalah bin size yang paling kecil untuk menghasilkan resolusi yang baik. Gitu. Dari kelima persamaan ini saya aplikasikan di sini untuk
seluruhnya. Nah, ternyata saya dapatkan nih binses di 20,7 gitu. Ini perhitungannya saya perlihatkan itu. Nah, ternyata dapat 20,7. Akhirnya pada destinasi akuisisi seismic 3D ini saya tentukan bahwa binses yang saya pilih adalah di 20 gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, ini kita masuk langsung saja ke parameter desain akuisisi seismic 3D-nya. Mungkin tidak usah langsung pengenalan ini apa saja, ya, teman. Kita langsung ke bagaimana perhitungannya, bagaimana penentuannya, seperti itu. Yang pertama adalah bin size, seperti yang udah tadi aku bilang, bin size yang aku dapatkan itu di 20. Jadi aku pakainya di 20 aja. Kemudian ada beberapa parameter desain akuisisi yang harus diperhatikan. Seperti kolom di bawah ini. Untuk yang berwarna pink ini adalah input tetap, berwarna krem ini input diubah, dan kuning variabel perhitungan, serta biru adalah output. Nah, saat teman-teman eh, membuat desain application 3D, saat misal eh, kita sudah definisikan kolom yang berwarna krem ini, misal yaitu kolom ini line receiver-nya dan per receiver, dan juga ini jumlah receiver per line-nya. Kemudian ini adalah RY dan SX, receiver vertikal dan juga shot yang lateral gitu. Yang bisa diubah ini adalah parameter yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi misal teman-teman udah mendefinisikan ini semua ya. Seret, teman-teman lakukan perhitungan sampai selesai. Namun ternyata ada beberapa parameter yang tidak memenuhi. Teman-teman jangan mengubah yang di bagian bin, RX sama SY. Tapi teman-teman harus mengubah di bagian eh, parameter yang bisa diubah, yaitu NRL, NR, RISX, seperti itu. Nah, di sini saya coba-coba karena ada kalau di sini aturannya untuk NRL NR ini variabel bebas ya, RISX juga, tapi NRL NR ini ada ketentuan dia itu harus bilang genap. Untuk yang RISX ini ada ketentuan bahwa RI-nya itu harus lebih kecil dari SX-nya gitu. Nah, selanjutnya, untuk perhitungan RX sama SC ini karena mudah ya, tinggal mengalihkan pin size dikali 2, itu aja, hingga dia dapatkan 40 semuanya. Untuk RX, kita lakukan perhitungan di kolom SX per RX, RYSE, cukup mudah, tinggal membagikan saja. Kemudian total receiver dari NRL dan juga NR, kemudian inline crossline, kita hitung aspek rasionya juga, X minimumnya juga, uh, X inline, X crossline, X max, kemudian kita dapatkan fault, inline fault, crossline fault, hingga ini yang nominal fault. Dan ada inline taper dan crossline taper, hingga ada migration aperture-nya juga saya hitung, hingga survei area interpretation, survei area processing, dan survei area surveinya. Itu. Yang pasti survei areanya ini yang lebih besar ya teman-teman dibandingkan survei processing dan juga survei interpretation. Jadi survei interpretation ini adalah area yang paling kecil, ini adalah yang medial kalau bisa dibilang, yang survei ini adalah yang paling besar. Atau benar-benar ini adalah kayak istilahnya mesh-nya kita lah. Begitu teman-teman. Selanjutnya saya akan jelaskan terkait bagaimana pemilihannya. Jadi ada parameter-parameter yang harus diperhatikan selain saat saya menyebutkan NRL, NR ini harus genap, RY harus kurang dari SX. Namun ada parameter lain, kita harus memahami Xmin sama Xmax guide, kemudian fault,
aturan volt, di mana aturan volt ini tidak boleh bilangan selain bilangan bulat. Jadi inline volt atau aturan volt ini adalah harus bilangan bulat ya teman-teman. Kalau misal tidak bilangan bulat harus dieliminasi. Begitu pula dengan SRX dan juga RYSY itu harus bilangan bulat juga. Saya jelaskan terkait oh mungkin itu dulu ya. SXRX ini, SXRX sama voltnya itu tadi. Nah, SXRX sama RISY ini kan ada harus bilangan bulat. Nah, di sini kan ada beberapa nilai yang menyebutkan bahwa ini adalah 4,75, 4,5, yang mana itu bukanlah bilangan bulat. Nah, makanya harus dieliminasi begitu. Makanya saya shading warna oranye ini. Karena ini saya eliminasi bahwa ini adalah bukan desain yang optimal karena tidak memenuhi aturan-aturan desain akuisisi kredit tadi. Seperti itu. Nah, ternyata yang memenuhi ada beberapa nih. Satu, dua. Oh, ini belum saya shading. Kita shading saja sekalian. Nah, oh, nah ini ternyata ada beberapa desain yang sesuai ini. Ada mungkin 6 maupun berapa kalau melihat SCRX ini. Kemudian kita geser ke inline fault atau crossline fault bahkan nominal fault. Nah, di sini crossline fault ini pasti genap ya. Pasti dia bilangan bulat. Dan dikecualikan untuk inline fault sama nominal fault karena nominal fault kan dihitung dari inline dan crossline fault. Nah, untuk yang inline fault ini juga sama kayak SCRX tadi. Yang saya shadingnya adalah yang saya eliminasi, begitu pula nominal fault karena ini harus genap gitu teman-teman. Oke, cukup sampai situ penjelasannya. Kita masuk ke ini X-min X-max. Nah, ada aturan bahwa X-min dan X-max. X-minnya itu harus kurang dari shallowest objektif, X-maxnya harus lebih dari sama dengan deepest objektif. Berapa sih shallow objektif dan deepest objektif? Itu udah ada di parameter target kita. Shallowest objektifnya berapa? Shallowest objektifnya, oh kita pakai meter aja ya. Shallowest objektifnya itu di formasi A di sekitar 548 meter dengan di subjektifnya berarti di 2987,04. Nah, kita lihat nih, XP-nya berapa? 545. Berarti XP harus kurang dari itu. Oh, tapi ternyata semua memenuhi nih. Semuanya memenuhi, kurang dari 500. Berarti XMIN ini sudah terverifikasi memenuhi. Nah, kita lihat Xmax-nya. Wah, ternyata banyak juga yang di shading warna oranye nih. Berarti itu tidak termenuhi dan tereliminasi. Nah, bagaimana penentuan desain optimal? Nah, ini yang saya shading warna hijau. Ini adalah desain yang menurut saya paling optimal. Karena dia sudah mengeliminasi semua aturan desain akuisisi parameter desain akuisisi seismik 3D mulai dari SIR, SXR, XRGSE, X-min, X-max, inline fault, crossline fault, hingga nominal fault gitu. Bisa dilihat dari ini. Nah, ini dari kesemua ini kebanyakan bilangan bulat kecuali outputnya. Kalau output ini kita tidak bisa atur sedemikian rupa untuk mendapatkan itu. Nah, ini bilangan bulat semua nih teman-teman yang variabel perhitungannya. Nah, berarti ini bisa jadi desain optimal. Begitu pula yang bawah ini dan juga yang bawah ini. Jadi ada tiga desain optimal yang bisa dipakai. Tuh, begitu teman-teman. Secara keseluruhan seperti itu. Nah, misal teman-teman ingin menentukan desain-desain lain, gitu. Teman-teman kalau misal memperhatikan X min X max, berarti kita lihat X max. Berarti kan variabel yang mempengaruhi adalah X line, cross line. Berarti kita harus menentukan nih X line, cross line-nya. Misal X line. X line variabel yang mempengaruhi adalah NRRX. Berarti yang misal kita ini nggak memenuhi nih X-nya. Yang harus kita ubah itu yang NR aja teman-teman. Jangan yang RX. Itu untuk yang inline. Nah, untuk yang cross line, berarti kan ini yang NRL sama RY. Nah, ini bisa diubah-ubah dua-duanya, teman-teman. Itu. Nah, itu bisa mempengaruhi nilai dari X-nya. Misal kita coba ya. Kita coba, oh, ini kita fokusnya
cuma agar expander memenuhi gitu ya. Expander memenuhi. Misal ini 28, kita coba ganti 32. Yang penting kan genap ya. 32. Nah, expander udah meningkat nih 2300. NR-nya kita coba 100. Nah, dia makin meningkat 2700. RI-nya bisa diubah juga ternyata. Harusnya 140 misal. Nah, dia 2900. Semakin mendekati dengan ini di fase objektifnya. Jadi seperti itu teman-teman. Bagaimana kita memainkan desain akuisisinya. Misalnya ganti 160 nih. Lah, ternyata dia sudah memenuhi nih teman-teman. Berarti kita nggak boleh shading lagi di sini. Profil. Nah, karena dia sudah memenuhi. Tapi parameter lainnya nggak mau memenuhi teman-teman. Misal inline fold, nominal fold, RX, RX itu kan tidak memenuhi. Nah, kita harus ubah-ubah lagi. Kita harus perhatikan lagi parameter-parameter tersebut. Gitu. Jauh ini seperti itu teman-teman terkait bagaimana penentuan parameter desain akuisisi sistem 3D. Eh, saya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang menonton video saya. Nanti misal memberikan masukan atau bagaimana insight-insight baru yang eh, mungkin akan sangat bermanfaat bagi saya yang saat ini sedang bekerja juga. Sangat-sangat berterima kasih sudah menyempatkan waktunya juga untuk menonton video saya. Kurang lebihnya seperti itu bagaimana saya menjelaskan terkait parameter desain akuisisi 3D yang sudah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.